Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat pernikahan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi dimulai. Garuda berkata, "Wah ibu, pernikahan ini sangat menarik. Ada begitu banyak pesan di balik ritual ini." Mahadewa berkata, "Jangan salah Garuda. Ritual pernikahan yang paling penting akan segera dimulai." Dewa Brahma berkata, "Sekarang kalian berdua akan mengambil sumpah kalian." Sri Wisnu berkata, "Mulai hari ini, aku menyatakan dia menjadi bagianku yang lebih baik dan dengan bersatu dengannya, aku memulai hidup baru. Lebih dari diriku, aku akan melindungi istriku." Dewi Laksmi berkata, "Dalam hidup ini aku akan bersatu dengan suamiku dan menciptakan kehidupan baru. Setelah itu aku akan menjadi bagianmu yang lebih baik dalam arti yang sebenarnya." Sri Wisnu berkata, "Dengan segala kebahagiaan, aku menyerahkan tanggung jawab rumah tanggaku kepada istriku. Di semua hal aku akan menghargai pendapatnya." Dewi Laksmi berkata, "Keluarga suamiku akan kuanggap sebagai bagian dari tubuhku dan hidup dengan hormat bersama mereka." Dewi Laksmi berpikir, "Narada, Garuda, Sesa Naga, mereka adalah bagian keluargaku yang berbeda dengan Prabu Sri Wisnu." Sri Wisnu berpikir, "Pemujaku adalah keluargaku." Saat itu Resi Sukracarya berkata, "Bagaimana menurutmu? Dewa Wisnu sedang asyik dengan pernikahannya dan dia tahu apa yang akan kamu coba di sini. Tapi dia tidak berusaha menghentikanmu. Dia tidak melakukan apa-apa tentang itu. Mengapa? Ada alasannya. Karena dia hanya butuh alasan kecil untuk melanggar perjanjian ini dan menjauhkan kalian dari pengadukan ini, agar Amrita diperoleh oleh para dewa." Raja Bali berkata, "Ini adalah kesalahan yang telah kita lakukan." Rahu berkata, "Maafkan kami Guru. Kami bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana melawan sebuah konspirasi yang telah direncanakan. Guru, sekarang kamu harus memberitahu kami apa yang harus kami lakukan." Resi Sukracarya berkata, "Tidak ada apa-apa, kalian tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Jadi kalian harus menyelesaikan janji yang telah kalian ambil. Tunggu sampai pernikahan Wisnu dan Laksmi selesai. Setelah itu, sekali lagi kembali ke pengadukan ini. Seiring dengan mengaduk lautan, putar pikiran kalian setiap saat. Bagaimana para iblis bisa mendapatkan Amrita terlebih dahulu?" Sri Wisnu berkata, "Jiwa, kesehatan, apakah kebajikan atau ketidaksempurnaan dan kekacauan yang muncul dari ketidaktahuan, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke dalam pikiranku. Aku tidak akan merasa tidak puas karenanya. Jika istriku melakukan kesalahan, maka aku akan dengan penuh kasih memperbaikinya atau menahannya dan tetap mencintai istriku." Dewi Laksmi berkata, "Aku akan selalu berusaha untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga demi kemajuan suamiku dan kesejahteraan rumah tangga. Aku akan selalu berkontribusi untuk itu." Sri Wisnu berkata, "Aku akan selalu berusaha untuk menjadi temannya terlebih dahulu dan tak henti-hentinya mencintainya. Aku akan memenuhi janji ini dengan semua integritasku dan kejujuranku." Dewi Laksmi berkata, "Aku akan memenuhi semua harapan sebagai istri yang berbakti. Aku tidak akan pernah mencoba menipu atau tidak jujur. Aku akan berusaha memenuhi perintah suamiku." Sri Wisnu berkata, "Bagi seorang istri seperti ada harapan untuk berbakti kepada suaminya. Aku akan dengan sepenuh hati selalu berusaha menjadi suami yang berbakti. Di saat baik dan buruk, aku tidak akan pernah memikirkan wanita lain." Dewi Laksmi berkata, "Pelayanan, kesucian, dan cinta, aku akan selalu menjunjungnya. Aku akan menjauhi kecemburuan dan kemarahan. Aku akan selalu berusaha menyebarkan kebahagiaan." Sri Wisnu berkata, "Kemajuan istriku, kebahagiaan dan keamanannya akan sangat penting bagiku. Di depan siapapun, aku tidak akan menghina istriku atau memarahinya." Dewi Laksmi berkata, "Sebagai seorang istri, suamiku seperti Tuhan bagiku. Aku akan selalu percaya itu dan mengesampingkan semua perbedaan untuk selalu melayanimu. Aku tidak akan pernah menghinamu." Dewa Brahma berkata, "Sekarang kalian berdua berdiri untuk ritual berikutnya." Sri Wisnu dan Dewi Laksmi kemudian berdiri lalu berkata, "Kami berjanji untuk menjadi sekokoh batu dan memenuhi tugas kewajiban kami." Dewa Brahma berkata, "Sekarang kedua mempelai akan mengelilingi api." Garuda berkata, "Ibu, mengapa mereka mengelilingi api?" Aruna berkata, "Karena api melambangkan Dewa Matahari Garuda. Siapa yang bisa menjadi saksi yang lebih hebat untuk segala sesuatu di alam semesta ini daripada Dewa Matahari?"
Dia mengawasi semuanya. Itu sebabnya dia atau semua orang menikah di depan lambangnya, yaitu api Garuda. Garuda berkata, luar biasa, aku menemukan diriku menjadi lebih beruntung setelah mempelajari ini. Karena Dewa Agni dan Dewa Surya adalah kakak laki-lakiku. Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu kemudian mengelilingi api suci, dan semua yang hadir menaburkan bunga pada mereka. Dewi Laksmi berpikir, tidak peduli bagaimana keadaan, aku tidak akan pernah terpisah darimu, Prabu. Sri Wisnu berpikir, aku akan selalu menjaga kehormatanmu. Apa yang tak mungkin, aku akan memaksakan itu terjadi jika diperlukan. Aku tidak akan membiarkan kehormatanmu ternoda selamanya. Dewi Laksmi berpikir, di seluruh alam semesta ini hanya ada satu hal yang paling penting bagiku, itu adalah kebahagiaanmu. Winata berkata, Aruna, Garuda, lihat, di dunia ini wanita diberikan posisi lebih penting daripada pria. Itu sebabnya wanita memimpin dalam 4 putaran pertama. Sri Wisnu berpikir, aku akan selalu memprioritaskan kebahagiaanmu lebih dari kebahagiaanku. Aku akan memprioritaskan kebutuhanmu lebih dari kebutuhanku. Kebahagiaanmu akan lebih penting daripadaku. Winata berkata, untuk menjaga keseimbangan dalam 3 putaran terakhir, laki-laki akan memimpin. Sri Wisnu berpikir, aku tidak akan pernah membiarkan masalah menyentuhmu. Tapi jika itu terjadi, itu harus melewatiku sebelum menyentuhmu. Orang yang mempermalukanmu, aku akan melawan mereka sebagai pelindungmu. Winata berkata, sekarang ritual 7 langkah akan berlangsung. Garuda berkata, 7 langkah apa itu, Ibu? Winata berkata, 7 langkah menunjukkan 7 sumpah yang diambil kedua mempelai. Ketujuh langkah ini penting untuk menghayati perjalanan panjang pernikahan Garuda. Dewi Syaci berkata, langkah pertama adalah untuk kelimpahan biji-bijian. Menanam biji-bijian melindunginya dan memanfaatkannya dengan baik dibutuhkan untuk menjalankan keluarga dengan sukses. Memasak berlebihan, meninggalkan makanan yang disentuh dan tidak menjaga kebersihan. Hal-hal ini merugikan kesehatan. Jadi menjaga kemurnian makanan adalah tanggung jawab terpenting dalam kehidupan pernikahan. Dewi Saraswati berkata, langkah kedua adalah untuk kesehatan fisik dan mental. Olahraga, kerja keras, dan kebiasaan makan yang benar mempertahankan kesehatan fisik. Belajar dan diskusi meningkatkan moral. Kegiatan yang meningkatkan kekuatan ini membuat pasangan kuat, bertenaga, dan sehat. Seseorang harus terus memikirkan kegiatan semacam itu. Dewi Parwati berkata, langkah ketiga adalah untuk kemakmuran finansial. Seperti menyimpan uang itu penting, demikian pula mengawasi pengeluaran adalah tugas terpenting dalam kehidupan pernikahan. Winata berkata, langkah keempat adalah untuk kebahagiaan. Suami dan istri harus selalu bahagia. Mereka harus selalu berusaha untuk tersenyum. Mereka harus menghabiskan hidup mereka menyebarkan kegembiraan. Ingatlah selalu bahwa orang yang bisa membuat orang lain bahagia adalah orang yang tetap bahagia. Dewi Arundhati berkata, langkah kelima adalah mempelajari kebijakan keluarga. Berperilaku baik untuk semua orang, baik tua dan muda. Binatang peliharaan, pelayan, dan orang lain yang bekerja harus diperlakukan sebagai keluarga. Merawat mereka semua dan melindungi mereka. Kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan mereka harus dipenuhi. Ini adalah pelajaran dari langkah kelima. Dewi Anasuya berkata, melahirkan anak adalah hal yang universal. Itu sebabnya kehidupan perkawinan meliputi itu. Tapi saat menjalankan tugas ini, rasa hormat harus dipertahankan dengan hati-hati. Ini adalah pesan dari langkah ke-6. Dewi Ramba berkata, langkah ke-7 adalah menjaga persahabatan ini dan memperdalamnya. Suami dan istri harus berhati-hati bahwa tak satu pun dari mereka akan membuat kesalahan. Bahkan jika ada yang melakukan kesalahan, maka tidak boleh ditindak dengan kejam, tapi dengan sopan dan kasih sayang. Kekerasan dengan pelaku kesalahan dapat dilakukan dengan orang lain sampai batas tertentu, tapi untuk menenangkan hati pasanganmu, kedermawanan, pelayanan, kesopanan, dan pengampunan harus digunakan. Mahadewa berkata dalam ritual ini, saat mengambil 7 langkah sumpah ini masuk ke dalam hubungan pernikahan, jika cita-cita ini diterapkan oleh pasangan dan bertekad untuk menempuh jalan ini, maka keberhasilan pernikahan tidak diragukan lagi. Dewa Brahma berkata, setelah ritual 7 langkah, seorang wanita sepenuhnya menjadi istrimu.